Lanjutkan lagi ya. Eh, contoh ya. Lamanya proses loading barang-barang dari pelabuhan ke dalam kapal ya, berdisiplin normal dan rata-rata ya. Misalnya saja 200 menit. Simpangan baku ya, 20 menit. Ya. Nah, kalau diketahui seperti ini, ya apa akibat-akibatnya? Ya, kalau kita lihat formulasi yang seperti ini, ya, kalau memang diketahui seperti itu halnya, ya, berarti ini berapa nih? Ya, rata-rata 200 menit dikurangi simpan baku 20 menit, ya, itu 180 menit. Nah, kalau yang ini tambah, ya, jadi 220 menit. Ya. Berarti kesimpulannya adalah 68% ya dari seluruh bongkar muat, ya, dari seluruh pemuatan barang ke kapal, ya, memakan waktu antara berapa? 120 menit dan 220 menit. Itu akibatnya, ya. Nah, bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu akibatnya, bisa juga ini, ya. Kalau dikurangi durasi bahan baku, berarti ini jadi 200 menit, ya. Dikurangi 2 kali 20 menit, ya. Itu 160 menit. Ya. Kemudian yang ditambah 2 simpanan baku, ya. Jadi ini 240, ya. Jadi 95% dari seluruh proses pemuatan barang, ya, memakan waktu antara 160 menit dan 240 menit, ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, demikian juga bisa dihitung juga yang ini, ya. Nah, tapi karena singkat waktu ini nggak saya bahas lagi, ya. Tapi pada prinsipnya bisa dibuat lagi yang satu lagi, yang plus 3 simpanan baku, ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Ya. Nah, angka ini dapat dari mana? Angka ini dapat dari mana? Ya, angka ini dapat dari mana? Yang apa namanya itu? Yang 99,7% ini? Ya, itu di ini, ya. Jadi sudah ditampilkan di sini nih, yang di ini nih, ya. Nah, ya. Nah, saya yang jadi pertanyaan adalah begini sekarang, ya. Kalau dari mana ini 68%? Ya, ini dapat dari mana 68% ini? Nah, itu adalah penjumlahan dari ini nih, lihat. Ini 34%, ya. Dan 34%. Jadi 68. Nah, si 34 ini dapat dari mana? Yang 34 ini, ya. Nah, itu bisa dilihat di tabel yang kalian dapatkan, ya. Kalau kalian buka di website itu ada, bisa download, ya, bisa download tabel, ya. Namanya tabel distribusi normal yang ini. Nah, ini, ya. Nah, dapat dari mana 0,34 tadi, ya. 34% dapat dari mana? Nah, saya jelaskan dulu, ya. Nah, saya jelaskan dulu. Sebentar. Nah, saya mau jelaskan dulu mengenai nilai Z, ya. Nah,
Nah, di sini kalau di sini mu tambah 3 siman baku ya. Mu ditambah 3 sigma, ini 3 ini namanya nilai Z ya. Ini nilai Z-nya 3. Nah, kalau di sini mu ditambah 2 siman baku ya, itu nilai Z-nya 2 ya. Nilai Z-nya 2. Nah, kalau di sini ya, mu ditambah siman baku nilai Z-nya 1 ya. Ini nilai Z-nya 0, ini nilai Z-nya min 1, ini nilai Z-nya min 2, ini nilai Z-nya min 3 ya. Nah, sekarang 34% itu dapat dari mana nih? Ya. Nah, 34% itu dari batas ini ya, batas garis ini sampai batas garis ini ya. Nah, di sini Z-nya 1 ya, Z-nya 1. Nah, Z-nya 1 kita lihat di tabel. Nah, Z-nya 1 0,3413 ya. Nah, dibulatkan menjadi 0,34 ya, 34%. Nah, makanya di sini ditulisnya 34% ini ya. Nah, dikali 2 karena kiri kanan nih. Jadi 68% ya. Seperti itu. Nah, contoh lain, dapat dari mana nih 95%? Ya. Nah, 95% itu mulai dari mu min 2 sigma sampai mu plus 2 sigma. Nah, di sini Z-nya 2 ya. Ini kan Z-nya 2. Nah, kita lihat Z-nya 2. Z-nya 2 ini. Nah, ini 0,4772 ya. Nah, 47,72% ya. 47,72%. Nah, dikali 2 karena kiri kanan kan tadi. Nah, dikali 2 maka muncullah ini 95%. Setelah dikali 2 jadinya kira-kira 0,95. Seperti itu ya. Nah, itulah kegunaannya tabel tadi ya. Nah, saya punya satu pertanyaan begini. Kita kembali ke kasus yang pelabuhan tadi. Nah, ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan begini ya. Berapa persen dari seluruh pemuatan barang yang memakan waktu antara 200 menit dan 220 menit. Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, jadi kasusnya ini ya. Nah, tadi ini udah disimpulkan. Ini udah tadi disimpulkan ya. Nah, sama pertanyaannya adalah berapa persen dari seluruh pemuatan barang yang makan waktu antara 200 menit dan 220 menit? Siapa yang bisa jawab? Dari sini bisa ketahuan nih, ini kan saya udah highlight hijau. Nah, dari sini bisa ketahuan ini. Enam puluh 68%. Berapa? 68%. 68% itu dari 180 sampai 220. Dari 180 sampai 220. 68%. Ini dari 200 sampai 220. Ayo.
Nih, lihat. Ini kan rata-rata 200. Simpan waktu 20. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan gambar tadi. Ya. Nah, di sini 180. Ini 200. Ini 220. Ya. Dari 180 sampai 220 itu 68%. Yang ditanya dari 200 sampai 220. Dari sini sampai sini. Berapa persen? 34%, Pak. Iya, 34%. Ya. Dari sini rata-rata sampai rata-rata persimpangan baku 34%, ya, dari 200 sampai 220. Ya. Itu 34%. Ya, betul. Itu ya, Hana ya. Oke, Hana. Hana dapat skor 4. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa persen? Ini jawabannya tadi 34% ya. Nah, bukan 34. Betul 34 ya. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan adalah nah, ya. Makan waktu Anda 160 menit sampai 200 menit. Dari sini bisa disimpulkan. Berapa persen yang memakan waktu Anda 160 menit sampai 200 menit? Uh, 47,5%, Pak. Dari mana? Dari itu kan di situ ditanya 160 sampai 200 menit. Jadi diambil yang sebelah sisi saja, jadinya separuhnya dari 95%. Ya, betul ya. Nah, jadi setengah dikali 95% ya, atau 95% dibagi 2 ya. Yaitu 47,5% ya. Oke, Lailatul dapat skor 3. Nah, jadi dari mu dikurangi 2 sigma ya, ini 160 menit ya, sampai mu 200 menit ya. Ini kan 47,5% ya. Itu 95% dibagi 2 ya. Jadi ini dari 95% utuh ya, dari mu min 2 sigma sampai 2 sigma ya. Bagi 2 kan. Nah, jadi 47,5%. Ya. Nah, sekarang begini permasalahannya ya. Nah, masih di soal yang ini. Di soal yang ini mengenai ini. Ya, ini contoh berapa nih? Contoh 3. Contoh 3 ya. Nah, diketahui sama ya. Berapa persen? Tentukan peluang ya. Didapatinya lamanya loading.
antara 200 menit ya, dan ya, 200 menit dan misalnya saja 230 menit. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, tadi kalian dapatkan angka-angkanya dari mana nih? Angka-angkanya nih. Ya. Itu kan dari ini 68% ini kan. Nah, sedangkan angka ini dapat dari mana? Dari tabel. Ya, dari tabel dapatnya. Tabel ini. Ya. 0,34 ini. Ya. Dikali 2 jadi 0,68. 68%. Nah, sekarang ya, ini kita lihat ya untuk soal ini. Oh ya, tadi kan dikatakan bahwa yang ini namanya nilai Z nih. Sebentar. Nah, ini kan namanya nilai Z ya. Ini nilai Z-nya 1, ini nilai Z-nya 2, ini nilai Z-nya 3. Ya. Nah, maka untuk soal ini pun kita harus tahu nilai Z-nya berapa. Nah, kita bisa lihat di tabel ya tadi. Nah, jawab. Nah, kita harus tahu nilai Z-nya ya. Di sini ada dua nilai X ya yang jadi batas itu antara 200 menit dan 230 menit ya. Jadi di sini ada X1 ini sebagai batasnya ya. 200 menit. Dan X2 ini 230 menit. Nah, di sini akan muncul dua nilai Z ya. Nilai Z, ya, Z itu rumusnya adalah rata-rata nilai X dikurangi rata-rata dibagi simpanan baku ya. Jadi ini kita akan memperoleh dua nilai Z ya. Satu ya, yaitu adalah nilai X dikurangi rata-rata ya. Nilai X-nya di sini 200 ya, 200. Rata-rata kebetulan sama 200 dibagi simpanan baku. Simpanan bakunya 20. Jadi dapat nilai Z-nya 0. Ya. Nah, ini muncul Z2. Ya, Z2 yaitu nilai X2 230 dikurangi rata-rata 0 ya. Dibagi simpanan baku 20 ya. Jadi diperoleh nilai 1,5. Oke. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya kita lihat gambarnya dulu ya. Kita lihat gambarnya dulu. Ini sebelum transformasi Z ya. Gambarnya kayak gini nih ya, sebentar. Di sini rata 200 ke 20. Oke. Kita lihat gambarnya ya, gambar sebelum transformasi. Sebentar ya. Gambarnya. Tadi rata-rata berapa? 200 kan? 200. Bahan bakunya berapa? 20. Ya. Yang ditanya itu mulai dari 200 sampai 230. Ya. Kemudian berikutnya adalah
Nah, ini ya. Gambarnya kayak gini. Oh, ini judulnya waktu bongkar muatnya. Lamanya loading dalam 1 menit. Nah, jadi gambarnya gini nih. Ini sebelum transformasi. Ya. Ini kita copy paste dulu ke ini ya. Kita copy paste ke Microsoft Word. Gambarnya gini nih. Ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah ini berapa bagian nih, ya, berapa persen ini. Nah, ini sebelum transformasi, ya. Nah, setelah transformasi ini, ya, setelah transformasi, ya, gambarnya jadi gimana? Gambarnya jadi gini. Z1 0, Z2 tadi 1,5 ya kalau saya tidak salah 1,5. Kemudian ya itunya saja. Nah, gambarnya jadi gini, ya. Warnanya saya ganti saja ya, jangan biru, tapi saya ganti jadi hijau. Ya beda ini ya. Ini jadi hijau. Nah, ini apa namanya itu setelah transformasi. Nanti kita lihat perbedaannya di mana ya. Kita copy paste dulu ke Microsoft Word. Nah, jadi gini. Ya. Nah, waktu semula seperti ini, ya. Yang ditampilkan adalah di sumbu datarnya dan nilai X, ya. Nilai X di sini dari 200 sampai 230, ya. Dari 200 sampai 230. Nah, setelah ditransformasi Z, ya, maka X1-nya berubah jadi Z0, ya. X2-nya berubah jadi Z1,5. Ya. Nah, jadi ini dari 0 sampai 1,5. Nah, ini berapa? Lihat di tabel, ya. Nah, ini tabel kita lihat. Di tabel 1,5. Tabel sebentar ya. Mana tabelnya nih? Nah, lihat ya. Ini untuk yang 1,5, ini 1,5 ini nih, ya. 1,5 0,4332. Kalau ini untuk apa? Ini untuk 1,51. Ini untuk 1,52. Ini untuk 1,53. Ini untuk 1,54. Ya, sampai maksimal di sini 1,59. 1,59 ke 1,60 di sini. Ya, jadi kalau tadi kan 1,50, 1,50 berarti ini nih 0,4332. Ya, 0,4332. Jadi ini 0,4332.
0,4332. Ini dari tabel ya, dari tabel. Tabel luas daerah di bawah kurva normal baku. Ya, jadi di sini peluangnya didapatkannya lamanya waktu bongkar muat ya, antara 200 menit hingga 230 menit. Nah, ini ya. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Jadi ada jadi di antara ya tafsirnya gimana ya. Jadi 43,32% ya di antara seluruh proses loading ya dari pelabuhan ke kapal makan waktu antara 200 menit dan 230 menit. Ya, tafsirnya begitu. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari proses pengerjaannya. Ya. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya, kita lihat contoh lain. Ya. Masih mengenai loading barang ini, ya, supaya kalian bisa membandingkan. Ya. Ini anggaplah contoh 4. Nah, sekarang pertanyaannya diganti. Ya, ini masih sama. Ini parameternya masih sama. Ini parameternya. Ya, ini parameternya masih sama. Ya. Nah, sekarang yang diganti ini namanya loading. Ya. Bukan antara 200 menit dan 230 menit, tapi lebih dari. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah peluangnya lamanya waktu loading lebih dari 230 menit. Ini yang ditanyakan. Ya. Kalau tadi yang ditanyakan ini, yang tadi antara 200 sampai ini yang ditanya ya. Tadi. Ya. Ya. Nah, di sini parameternya apa? Ya, parameternya adalah rata-rata 200 menit bahan baku ya berapa 20 menit. Nah, untuk soal contoh 4 juga sama, ini parameternya nggak ada perubahan ya. Nah, ini sama ini parameternya. Yang diganti pertanyaannya lebih dari 230 menit. Ya. Nah, kalau digambar ini bagaimana nih kira-kira? Ya. Kalau ini coba kita gambar. Ya, coba kita gambar lebih dari 230 menit ya. Berarti kira-kira gini gambarnya. Sebentar. Nah, ini. 30 menit. Ini
Nah, ini nah, gambarnya gini. Sebentar, ini ada yang salah nih. Apa miring? Sebentar, sebenarnya ada yang salah di sini. (230) sampai 280. Sebentar, ini sebenarnya ada yang salah. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini gambarnya kurang lebih begini lah ya. Ini nggak tahu salahnya di mana, nanti saya lihat lagi. Nah, nih. Jadi gambarnya begini nih. Nah, jadi kalau tadi kan mulai dari tengah, ya. Yang tadi kan mulai dari tengah nih. Mulai dari tengah sampai nilai X tertentu. Nah, sekarang bukan di bagian badan ini, tapi di bagian ekor, ya. Yang lebih dari 230. Nah, ini bagian ekor namanya nih istilahnya. Ini bagian ekornya, ya. Nah, gimana cara menghitung ini, ya? Nah, itu adalah caranya adalah, nah, ini masih sama, ya. Di sini nilai X-nya sebagai batas, ya, 230 menit. Nah, kita ubah dulu ke Z, ya. Nah, ubah ke Z dengan rumus apa? Itu nilai X, ya, 230 dikurangi dengan rata-rata 200 bagi 20. Ya. Itu dapat 1,5. Itu nilai Z-nya. Ya. Nah, ya. Nah, kemudian ini berapa nih? Ya. Lebih dari 230 menit. Itu adalah setengah. Oh, sebentar, maaf. Sebelum ke sini ya. Nah, sebelum ke sini. Oh iya betul nih. Setengah dikurangi ini tadi. Ini nih 0,4332. 0,4332 ya. Yang tadi ini. Nah, ini 4332 ya. Dari tabel ya, dari tabel ini ya. Itu 0, ya 0668 ya 0,0668. Nah, pertanyaannya dapat dari mana setengah ini? Oh ya, sebentar ya, sebelum ke sini gambarnya kita buat dulu ya. Setelah diubah jadi Z, gambarnya gimana ya? Setelah jadi Z, gambarnya bagaimana ya, buat dulu di sini.
Nah, ini ya. Setelah diubah jadi Z, gambarnya kira-kira begini. Saya copy paste dulu ke Microsoft Word. Nah, gambarnya jadi gini. Ya. Jadi kalau semulanya gambar ekor, setelah Z juga jadi ekor juga sama ya. Kalau tadi kan semulanya bagian badan ya. Ini jadi badan juga jadinya ya. Jadi nggak ada perubahan kalau dalam hal itunya. Ya. Nah, yang tadi 0,4332 ini ya. Ini adalah luas daerah bagian badan ini ya, 0,4332. Nah, sisanya yang bagian ekor ini, sisanya ya, itu setengah dikurangi 0,4332 ya, yaitu 0,0668. Ini adalah luas daerah bagian hijau ini, bagian ekor ya. Nah, saya pertanyaannya setengahnya dari mana? Ya. Kalau tadi kan 0,332 ini kan dari tabel. Ini kan dari tabel nih. Ntar saya berikan tanda misalnya karena ini ya. Ini dari tabel nih. Ini dari tabel. Ya. Nah, kemudian yang hijau ini hijau. Nah, jadi bagian yang hijau ini luasnya 0,0668. Nah, setengahnya itu dari mana? Ya. Nah, kita harus mempelajari sifat-sifat kurva tadi. Ya. Jadi kan ada sifat-sifat kurva di sini ya. Mana nih? Nah, ya. Dikatakan bahwa total luas daerah yang di bawah batasi kurva dan yang di bawah batasi kurva dan sumbu horizontal adalah 1 ya. Nah, jadi luas daerah total ini dari paling kiri ke paling kanan itu luasnya 1. Luasnya 1. Nah, tapi di sini dibagi 2. Dibagi 2 oleh sumbu simetri. Dibagi 2. Nah, sehingga yang sebelah kiri setengah, sebelah kanan setengah ya. Jadi yang sebelah kiri setengah, sebelah kanan setengah. Nah, jadi yang setengah ini meliputi luas badan kanan dan ekor kanan. Yang badan kanan dan ekor kanan setengah, badan kiri dan ekor kiri juga setengah. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi, ya, gambar yang